Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhana Tumiskiyah dengan yang terakhir 0184. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Statistik 2. Oke, di sini saya akan melakukan tutorial uji validitas, uji reabilitas, kemudian uji asumsi klasik, dan yang terakhir yaitu uji hipotesis menggunakan aplikasi SPSS. Oke, langsung. Yang pertama, kita akan share screen terlebih dahulu. Oke, maaf. Kita akan share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, kita langsung masuk ke aplikasi SPSS. Nah, langkah yang pertama kita masukkan data kita terlebih dahulu. Kita ke file, kemudian kita lihat data. Nah, ini yang kita namai. Kemudian kita open. Sebentar, loading. Oke. Oh, sorry. Kita ulang lagi. Kita share screen. Nah, udah muncul di data kita. Oke, kita ke variable view terlebih dahulu. Nah, ini datanya harus dijumlahkan terlebih dahulu. Sebenarnya tidak usah dijumlahkan, bisa juga dijumlahkan di dalam aplikasi ini. Cuman untuk data saya ini sudah saya jumlahkan untuk X1 titik 1 sampai X1 titik 9 dan jumlahnya ini ada di X1-nya dan seterusnya sampai ke variabel Y. Oke. Nah, untuk langkah yang pertama, kita pastikan measure kita ini scale terlebih dahulu semuanya, kemudian desimalnya kita nolkan juga semuanya. Nah, ini data saya sudah benar. Kemudian untuk kita langsung ke uji validitas ya. Oke, untuk yang pertama, langkah yang pertama uji validitas, yaitu kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, ini akan muncul seperti ini, dan ini ada kolom variabel. Nah, yang harus kita masukkan, yaitu kita bakal memasukkan ini variabel-variabel ini, cuman satu persatu sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Nah, ini kita masukkan semua dari item-item pertanyaan beserta dengan jumlahnya. Seperti ini. Kita mulai dari X1, dari X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, 8, 9. Nah, beserta dengan jumlah totalnya. Kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu kita pastikan ini person, kemudian ini test of significance-nya ini two-tailed. Kemudian kita oke. Nah, muncul. Nah, muncul seperti ini tampilannya. Kita ulangi lagi sampai semuanya itu habis. Kita analyze, kemudian correlate, bivariate. Nah, ini kita kontrol A saja. Bukan, sorry, yang ini. Kita kontrol A saja, terus kita kembalikan. Nah, kita ganti yang X2 titik 1. Nah, ini. Oke, kita nih. Nah, nih semua
X2.6, X2.7, X2.8, X2.9, X2.10, 11, 12, 13, beserta dengan jumlahnya X2. Oke, kita pindahkan ke sini. Nah, kita oke. Nah, keluar lagi. Kemudian kita lagi, analyze, correlate, variate. Nah, ini kita Ctrl A. Nah, kita kembalikan, ganti yang X3. Nah, ini X3. Nah, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 beserta dengan jumlahnya. Kita ke variabel, terus kita klik OK. Nah, untuk yang terakhir, kita ke analyze, correlate, bivariate, kita ulangi, pokoknya semuanya kita ulangi lagi. Ctrl A, kita kembalikan. Nah, ganti yang Y sekarang. 1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, 8, 9, Y10, Y11, beserta dengan jumlahnya. Nah, oke. Nah, kita lihat nih dari X1 tadi. Nah, ini kita lihat yang signifikan to targetnya. Nah, ini semuanya terlihat lebih dari 0,5 ya, X1 ini. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa data ini tuh valid. Oke, berarti yang X1 ini sudah valid. Kemudian kita lihat yang X2. Untuk X2, kita lihat. Nah, ini juga menunjukkan 0,000. Nah, ini yang kita lihat. Ini juga kurang dari 0,05 yang berarti data ini itu valid ya. Untuk X2 berarti juga valid. Kemudian kita lihat lagi yang X3. Nah, X3 ini juga menunjukkan sama ya. Berarti ini juga valid, kurang dari 0,05. Untuk yang terakhir data yang Y. Nah, ini juga datanya kurang dari 0,05. Yang berarti data ini valid. Nah, oke. Berarti semua datanya sudah valid. Selanjutnya kita melakukan uji uji rehabilitas. Oke, untuk langkah yang pertama kita lakukan itu kita klik analyze, kemudian kita klik yang scale, kemudian reliability analyze. Nah, bakal muncul yang seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan satu persatu, tapi tidak usah jumlahnya. Jadi item-itemnya saja, mulai dari X1, kemudian X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, dan X9. Nah, ini berarti semua tidak perlu ini totalnya, tidak perlu totalnya. Ini kita pastikan sudah compact alpha ya. Kemudian kita terlebih dahulu. Nah, muncul seperti ini. Kita lakukan ke semuanya. Analyze, kemudian scale, reliability analyze. Kemudian ini kita Ctrl A terlebih dahulu, kemudian kita kembalikan, kita ganti yang X2. X2, X2.1, X2.2, X2.3, semuanya sampai habis. Tapi item-itemnya saja tidak perlu jumlahnya. Nah, tidak perlu jumlahnya ini. Nah,
kita pastikan modelnya sudah alpha, kita klik OK. Nah, muncul seperti ini. Selanjutnya, terus kita lakukan seperti itu, analyze, scale, reliability. Ini kita Ctrl A, terus kita kembalikan. Nah, sekarang ganti yang X3. Ya, X3 semuanya item-itemnya saja, item pertanyaan saja, tidak perlu jumlahnya. Nah, kemudian kita OK. Yang terakhir yaitu analyze, kemudian scale, reliability analyze. Yang di item ini kita Ctrl A, kemudian kita kembalikan. Dan yang terakhir yaitu yang Y. 1, Y2, 1.3, 1.4, semuanya. Sorry. Nah, oke. Terus kita klik oke. Nah, kita lihat nih dari yang X1 tadi. Nah, ini dari reliability. Kita fokus ke Chromebook Alpha. Ini Chromebook Alpha yang ini. Nah, jika Chromebook Alpha ini nilainya lebih dari 0,05, maka data ini tuh dinamakan data reliable. Nah, kenapa sih kok melakukan uji reliabilitas ini? Karena untuk menentukan apakah variabel ini itu mampu digunakan atau tidak di masa depan, entah di bulan depan ataupun tahun depan, untuk di masa depan. Nah, berarti ini kan Chromebook Alpha-nya ini menunjukkan angka 0,938 yang berarti lebih dari 0,05. Nah, artinya data ini sudah reliable. Jadi X1 ini sudah reliable. Kemudian kita lanjut ke X2. X2 juga begitu, nilainya 0,814, berarti datanya lebih dari 0,05 yang berarti reliable. Kemudian kita lanjut yang X3. Oke, yang X3 juga. Oh ya, oke, sudah. Untuk yang Y juga sudah reliable. Nah, ini Chromebook alpha-nya 0,914. Maka datanya juga reliable. Oke, untuk selanjutnya kita melakukan analisis yang uji asumsi klasik. Kita melakukan uji asumsi klasik. Jadi yang pertama kita melakukan uji linearitas. Jadi uji linearitas itu ada dua macam. Kita yang melakukan yang pertama yaitu untuk regresi linear berganda. Nah, jadi yang pertama uji linearitas dengan scatter plot graph. Nah, uji ini dilakukan itu untuk mengetahui apakah variabel independen dengan variabel dependen ini mempunyai hubungan linear secara signifikan atau tidak. Nah, untuk langkah yang pertama, kita masuk dulu ke analyze, kemudian regression, kemudian kita masuk ke linear. Nah, udah ada tampilan seperti ini. Untuk dependent ini kita masukkan variabel Y. Jumlah. Ini kita masukkan jumlahnya saja. Ini Y. Kita masukkan ke dependent. Oke, untuk yang independen kita masukkan mulai dari X1, kemudian X2, jumlah dari X2, dan X3. Nah, oke. Kemudian kita fokus ke ini, ke pojok sini. Kita fokus ke save ini. Nah, ini untuk ke yang pertama
ini untuk predicate value, ini kita centang yang unstandardized. Kemudian yang residual juga unstandardized-nya kita centang. Nah, kalau sudah kita klik continue dan oke. Nah, bakal muncul seperti ini. Nah, tapi ini kita tidak fokus ke sini. Kita bakalan fokus ke sini. Oke. Data kita tadi. Nah, bakal muncul price 1 dan price 1. Ini kita fokus ke price 1 dulu. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita masuk ke Grab. Nah, ini ke Legacy Dialog. Kemudian kita masuk ke Scatter Order. Nah, bakal muncul tampilan seperti ini. Dan kita bakal pencet yang Simple Scatter. Kemudian ini klik Define. Nah, untuk yang residual kita ini yang residual bakal kita taruh di y-axis dan yang residual kita taruh di x-axis. Coba kita lihat terlebih dahulu. Yang res ini apakah benar? Oh, salah, sorry. Berarti ini berarti yang bawahnya, yang ini yang residual ini kita taruh di y-axis, kemudian yang residual kita taruh di x-axis. Oke, selanjutnya kita klik OK. Oke, masih loading sebentar. Nah, masih proses. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini bakal keluar tampilan seperti ini. Nah, ini grip ini titik-titiknya kan tidak membentuk pola tertentu. Dia membentuk pola acak ya, ada yang di atas, di bawah, di samping, di tengah maupun di kanan kiri. Jadi ini tuh menunjukkan pola acak. Nah, yang dapat disimpulkan bahwa grafik jika membentuk pola acak seperti ini, nah maka terjadi linearitas di dalam hubungan antara X1, X2, X3, dan Y. Nah, jadi antara X1, X2, X3, dan Y ini terjadi linearitas. Oke, untuk selanjutnya kita melakukan uji linearitas menggunakan compare means. Ini uji linearitas yang kedua. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kita masuk ke Analyze, kemudian kita masuk ke Compare Means, dan kita klik yang Means. Nah, bakal keluar tampilan seperti ini. Nah, untuk itu variabel dependent ini untuk yang Y ya, yang independen baru yang X. Nah, dependent ini kita masukkan yang Y. Nah, ini kita masukkan ke dependent, kemudian yang independen kita masukkan Y. Mulai dari yang X, X1, dependent mulai dari X1, kemudian X2, ini total-totalnya saja ya, jumlah saja, dan X3. Ini karena kita ada 3 variabel. Nah, selanjutnya kita ke option, kita klik option. Nah, kita fokusnya ke bawah sini, kita klik yang test for linearity. Ini kita fokusnya di bawah sini, kemudian kita centang yang ini, yang ANOVA-nya kita biarkan, kemudian kita klik continue. Oke. Nah, setelah itu kita oke. Nah, kita lihat ini. Nah, kita fokus di tabel ANOVA-nya.
Nah, kita lihat eh, bahwa signifikansi ini nilainya lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data ini linear. Data ya ini linear. Berarti data kalau lebih dari 0,05 maka data itu dikatakan data linear. Oke, untuk selanjutnya, em, oke, jadi kesimpulannya berarti dari X1, X2, dan X3 ini memiliki hubungan yang linear ya dengan Y, dengan variabel Y. Oke, untuk selanjutnya, untuk uji asumsi klasik selanjutnya, yaitu kita melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini bisa langsung eh, jadi ini ya dengan uji normalitas. Oke, untuk langsung saja kita masuk ke anunya. Yang pertama kita ke analyze, selanjutnya kita ke regression, kemudian kita klik yang linear. Nah, ini kita fokuskan ke sini ya, ke samping sini. Kita fokus ke plot terlebih dahulu. Nah, untuk yang Z receipt ini bakal kita taruh di Y. Z receipt ini, nah ini Z receipt ini bakal kita taruh di Y, kemudian Z print, nah ini Z print ini kita taruh di X. Oke, kemudian yang harus dicentang yaitu histogram dan normal probability plot. Yang produk partial plot ini kita biarkan saja. Kemudian kita continue. Nah, setelah itu kita oke. Oke, kita tunggu. Nah, masih loading. Oke, kita lihat di nah eh, nah ini. Jadi kita lihat ya yang di scatter plot ini em, dia grafiknya tidak membentuk pola tertentu, jadi membentuk pola acak. Nah, yang berarti eh, tidak terjadi homoskedastisitas. Jadi uji asumsi klasik ini terpenuhi berdasarkan heteroskedastisitas. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu uji normalitas, bisa kita lihat ini kan tadi sudah kita running datanya. Nah, ini bakal keluar dua ini. Nah, yang pertama ini grafiknya membentuk lonceng ya. Ini membentuk lonceng, kemudian ini apa histogram, maaf, histogramnya membentuk lonceng, kemudian yang PP plot ini bintik-bintiknya mendekati garis. Nah, ini garis, kemudian ini bintik-bintiknya, ini mereka eh, hampir ya mendekati garis. Nah, yang berarti eh, dari dapat disimpulkan ya bahwa data ini itu terdistribusi dengan normal. Nah, jadi data-datanya ini terdistribusi dengan normal. Nah, ini tadi gabungan ya, jadi bisa ini uji normalitasnya, kemudian yang bawah uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini juga ada dua. Untuk tadi kan ini yang pertama. Jadi untuk yang kedua itu uji heteroskedastisitas dengan Gletser. Nah, untuk cara yang pertama kita bakal ke transform terlebih dahulu. Nah, kemudian kita compute variabel. Nah, kemudian target variabel ini
kita ketik yang ini, abs underscore res. Oke, abs kemudian underscore res. Untuk target variabel kita ketik seperti ini. Kemudian untuk numeric expression kita juga sebenarnya bisa kita cari di sini, cuman nanti terlalu lama. Maka kita langsung aja abs, kemudian kita buka kurung, kemudian res underscore underscore 1. Kemudian kita tutup kurung. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita bakal ke analyze, kemudian kita regression dan linear. Nah, ini. Kemudian yang dependent ini kita ganti ABS res. Nah, ini ABS res. Oh, ini kita kembalikan dulu. Kemudian dependennya kita ganti ABS res. Nah, udah. Kemudian kita fokus ke sini, kita fokus ke save. Nah, untuk yang ini residual, ini kita hilangkan centangnya. Untuk yang di predicted values, ini kita biarkan. Nah, kemudian kita klik continue. Terus kita oke. Kita tunggu terlebih dahulu datanya. Nah, masih loading. Oke. Kita lihat terlebih dahulu. Udah regression histogram. Nah, mari kita cari data yang tadi udah kita buat. Kita fokus, kita nyari, nah ini koefisien. Kita ke koefisien, kemudian ke nilai signifikansi. Nah, ini kan datanya 0,955. Nah, yang berarti datanya lebih dari 0,05. Nah, maka artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ya. Jadi kesimpulannya begitu, jika nilai koefisien signifikansinya ini lebih dari 0,05 dan yang di sini tertera 0,955, maka artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Nah, oke, untuk yang uji heteroskedastisitas dengan Glatzer sudah selesai, kemudian kita uji normalitas yang kedua. Tadi kan uji normalitas yang pertama sudah, kemudian uji normalitas yang kedua yaitu uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test. Untuk langkah yang pertama kita masuk dulu ke analyze. Nah, kemudian kita klik non-parametric test dan kita ini legasi dialog dan one sample PS. Oke, saya ulangi lagi, analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legasi dialog, dan terakhir one sample PS. Nah, muncul seperti ini. Nah, untuk kotak variabel ini kita isi dengan unresidual. Kita cari dulu. Nah, coba ini. Kita coba. Oh, ini yang pre. Oke, kita kembalikan. Untuk yang ini, res. Nah, ya udah benar. Berarti tes variabel di sini kita isi dengan yang ini, residual. Nah, kemudian setelah selesai, ini jangan lupa yang normalnya sudah dicentang. Kemudian kita klik OK. Tunggu datanya.
Nah, kita fokus ke ini YMP asim signifikan to tilde ini. Nah, ini menunjukkan angka 0,200 ya. Nah, yang berarti eh, nilai asim signifikansinya ini lebih dari 0,05, yang artinya data ini terdistribusi dengan normal. Jadi nilainya lebih dari 0,05, yang artinya data ini terdistribusi dengan normal. Oke, nah selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Nah, untuk langkah pertama melakukan uji hipotesis itu kita klik ke analyze. Nah, kemudian kita regression, kemudian kita ke linear. Nah, bakal muncul seperti ini lagi seperti tadi. Nah, kemudian dependentnya ini kita ganti dengan Y. Nah, yang independen kita biarkan X semua ya. Total dari X1, X2, X3 kita masukkan ke independen. Nah, sorry, yang membedakan ini satu persatu terlebih dahulu. Jadi, dependennya tetap ya Y1, kemudian independennya X1. Nanti bergantian dari X1, kemudian X2, X3, dan secara bersama-sama. Oke, oke. Nah, terus kita klik oke. Kita tunggu. Nah, ini udah keluar datanya. Nah, kemudian kita klik lagi. Kita ulangi lagi sampai semuanya sudah selesai. Kita klik analyze, kemudian regression, kemudian kita ke linear, dan independen X1 ini kita ganti dengan X2. Nah, kemudian kita klik OK. Keluar lagi. Nah, selanjutnya kita ke analyze, kemudian kita regression, kemudian linear. Nah, X2 ini kita ganti dengan X3. Nah, kita klik OK. Semua kita ulangi sampai semuanya habis. Karena ini sudah X3, maka kita lakukan lagi yang bersamaan. Kita analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, kita masukkan dari X1, dan X2, kita masukkan. Jadi setelah satu persatu, kemudian kita masukkan secara bersamaan. Dan kita klik OK. Nah, kita tunggu terlebih dahulu datanya. Nah, oke, ini udah keluar semua. Kita cari yang satu. Nah, oke, untuk yang ini. Nah, ini sudah ada sendiri ya. Nah, kita bakalan fokus ke ini, model summary, kemudian yang R dan R square. R ini artinya korelasi, dan R square ini determinasi. Nah, R-nya ini, korelasinya ini menunjukkan angka 0,349. Nah, yang berarti korelasinya ini rendah. Korelasi rendah yang bernilai 0,349. Nah, R square-nya ini menunjukkan angka 12,2% ya. 12,2%. Nah, berarti ini menunjukkan korelasi yang rendah. Nah, ini itu uji ini itu untuk melihat ya korelasi ini tuh rendah, sedang, atau kuat, ataupun sangat kuat. Nah,
Untuk yang X1 ini menunjukkan angka rendah karena 0,349 dengan determinasinya 12,2%. Kemudian kita lihat ke X2-nya. X2, X1 ini sudah, X1 kompensasi, kemudian kita ke X2. Nah, ini X2. Oh, sorry, ini masih X1. Nah, ini X2. Jadi, nilai korelasinya ini 0,672 yang berarti nilai korelasi yang kuat. Nah, dengan nilai R square determinasinya 45,2%. Jadi, pengaruh pengaruh dari eh, kepemimpinan kepada kinerja karyawan itu berkorelasi 0,672 yang berarti kuat dan R square-nya determinasinya 45,2%. Oke, selanjutnya kita cek ke X3. Nah, ini X3-nya juga menunjukkan angka 0,544 yang berarti ini tuh korelasi sedang dengan R square determinasinya 29,6%. Jadi pengaruh pengaruh disiplin ke kepada kinerja karyawan, kepada kinerja pegawai itu eh, sedang. Kemudian dari kita cek yang secara bersamaan dari X1, X2, dan X3. Nah, ini R square-nya, R-nya korelasinya menunjukkan angka 0,803 yang berarti nilai korelasi yang sangat kuat dan R square-nya determinasinya 64,4%. Jadi ini nilai korelasi berpengaruh sangat kuat terhadap ketiganya dari mulai kompensasi, kemudian kepemimpinan dan disiplin kerja ini sangat berpengaruh kepada kinerja pegawai. Setelah itu kita udah selesai. Kemudian kita bakalan uji hipotesis yang kedua itu kita melakukan dengan uji kelayakan menggunakan ANOVA. Nah, kita lihat nih, mulai dari awal tadi, ini yang awal tadi. Nah, kita uji menggunakan tabel ANOVA. Tabel ANOVA menggunakan uh, uji F ini, tabel F. Nah, di sini menunjukkan bahwa nilai F, F hitung itu 3,888. Sedangkan setelah saya hitung tadi, F tabelnya itu menunjukkan angka 3,35 yang berarti 3 3,888 ini tuh lebih dari, jadi F tabel F hitungnya ini tuh lebih besar daripada F tabel. Nah, namun dari nilai signifikansinya ini menunjukkan angka 0,059 yang berarti ini itu lebih besar, lebih lebih besar daripada 0,05 yang harusnya nilainya itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, jadi kesimpulannya ini itu H1 diterima dan H0 ditolak. Nah, yang artinya itu dapat berpengaruh yang signifikan ya antara eh, kompensasi dan kinerja pegawai. Kemudian kita lanjut ke yang X2. Kita lihat yang X2-nya. Ini sudah, oh ya, oke, ini X2. Tabel ANOVA. Kita lihat F hitungnya. F hitung ini menunjukkan angka 23,096. Nah, yang berarti F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel.
Nah, kemudian nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, yang berarti dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, jadi artinya itu terdapat pengaruh yang signifikan dari X2 atau kepemimpinan ini terhadap kinerja pegawai. Nah, sehingga model regresi ini layak digunakan untuk memprediksi variabel kinerja pegawai. Kemudian selanjutnya kita lihat yang ke X3, yaitu kedisiplinan, disiplin kerja. Nah, ini. Nah, F dari disiplin kerja ini, F hitung, F hitungnya, nah, F hitungnya ini menunjukkan angka 11,786 yang berarti lebih besar daripada F tabel, kemudian nilai signifikansinya 0,002 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Nah, yang berarti eh, H0 ditolak dan H1 diterima. Yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, sehingga model regresi ini tuh layak digunakan untuk memprediksi variabel kinerja pegawai. Nah, kemudian kita lihat yang bersamaan. Nah, ini yang dari X1, X2, X3 dari kompensasi, kemudian em, dari kepemimpinan dan disiplin kerja. Nilai dari F hitungnya yaitu 15,680 yang berarti lebih besar daripada F tabel yang tadi nilainya yaitu 3,35 dan signifikasinya 0,000 dan itu berarti lebih kecil daripada 0,05. Nah, yang berarti dari X1, X2, X3 ini menyimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kompensasi, kepemimpinan, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, sehingga model regresi ini tuh layak digunakan untuk memprediksi variabel kinerja karyawan. Nah, yang selanjutnya kita bakal melakukan uji T, uji hipotesis yang selanjutnya yaitu uji T. Tadi kan udah uji F ya, sekarang kita lakukan uji T. Nah, kita lihat nih. Kita lihat di sorry, yang mana tadi? Sebentar. Oke, uji T. Mana tadi yang ini? Sebentar. Um, kita kembali dulu. Oke, kita lihat ini terlalu banyak R. Nah, ini maaf tidak terlihat tadi. Nah, ini dari X1 ya. Ini yaitu kita ke koefisien yang T dan signifikan. Kita fokus ke sini. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan T-tabel terlebih dahulu. Kita ada rumus yang harus dihitung dan tadi sudah saya hitung dan menunjukkan angka T-tabel dari data yang saya running ini. T-tabel saya menunjukkan angka 2,052. Nah, dan di sini terdapat hitung. T hitungnya itu 3,369 untuk data X1, yaitu data kompensasi, yang berarti em, T hitung ini lebih besar daripada T tabel dan nilai signifikansinya 0,002. Ini berarti nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, yang berarti dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima.
Nah, artinya kompensasi ini berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dan hipotesisnya ini diterima. Oke, selanjutnya kita bakal ke X2 yaitu ke kepemimpinan. Kita uji T yang kedua. Nah, ini X2 kita lihat di T hitungnya. T hitungnya ini menunjukkan angka 4,475 yang berarti artinya lebih besar daripada T hitung, T tabel, T hitungnya lebih besar daripada T tabel yang tadi sudah saya katakan yang bernilai 2,052 dan nilai signifikansinya 0,0000 ini yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Nah, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya kepemimpinan ini berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dan hipotesisnya diterima. Oke, yang selanjutnya kita ke X3 atau disiplin kerja. Kita lihat. Nah, ini. Nilainya yaitu untuk T hitungnya 2,863 dan untuk T tabelnya 2,052 yang berarti T hitung ini lebih besar daripada T tabel dan nilai signifikannya 0,008 yang berarti lebih kecil daripada 0,05 yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya itu disiplin kerja ini berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dan hipotesisnya diterima. Nah, untuk yang terakhir kita uji yang secara bersama-sama dari X1, X2, dan X3 terhadap Y. Nah, ini. Nah, ini juga sama kita lihat bahwa semuanya itu menunjukkan lebih dari T tabel dan nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Nah, yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya dari kompensasi, kemudian kepemimpinan, dan disiplin kerja ini tuh berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan hipotesisnya diterima. Untuk uji hipotesis yang terakhir yaitu kita uji interpretasi model. Kita uji interpretasi model. Yang pertama kita dari koefisien regresi. Sebentar kita lihat di koefisien regresi. Nah, ini. Udah ya, ternyata yang tadi mulai dari X1, X2, dan X3, ini kita lihat, ini kita fokus ke B-nya ini. Nah, untuk rumus dari uji interpretasi modelnya ini, itu mulai dari ini, min 0,899, kemudian ditambah ini, ditambah X1, ditambah X2, dan ditambah X3. Kemudian jika hasilnya ini itu positif, maka semuanya itu positif. Nah, ini kan sudah saya tambahkan semuanya dan menunjukkan angka 0,189 ya, yang berarti itu positif. Nah, jadi kesimpulannya itu bahwa kepemimpinan, disiplin kerja, kemudian eh, dari kompensasi, kepemimpinan, dan disiplin kerja ini bernilai positif ya. Yang artinya apabila X1, X2, X3 ini meningkat, maka kinerja pegawai juga bakalan ikut meningkat. Nah, namun peningkatannya ini juga tidak signifikan. Oke, nah seperti itu dulu eh, penjelasan saya. Saya matikan dulu share screen-nya. Nah, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun salah kata maupun salah apapun karena yang kebenaran itu hanya milik Allah. Saya sudahi dulu video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.